Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai grafik fungsi kuadrat. Yuk, persiapkan dirimu. Mari kita mulai. Nah, pada materi grafik fungsi kuadrat, pertama kita akan membahas mengenai tujuan pembelajarannya. Yang kedua, kita akan masuk kepada materi grafik fungsi kuadrat. Yang ketiga, kita akan masuk kepada latihan soal. Kita masuk kepada tujuan pembelajaran grafik fungsi kuadrat. Yang pertama ada kompetensi intinya, yang kedua ada kompetensi dasar, yang ketiga ada indikatornya. Kompetensi inti pada materi grafik fungsi kuadrat ini adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Sedangkan kompetensi dasar pada materi ini yaitu 1. Menganalisis materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, mengidentifikasi materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Yang ketiga, menyajikan hasil pembelajaran grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Nah, sedangkan indikatornya yang pertama yaitu menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu X. Yang kedua, menentukan materi grafik fungsi kuadrat mengenai titik potong kurva dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi grafik fungsi kuadrat mengenai gambar grafik dari titik potong sumbu X dan Y. Selanjutnya, sebelum kita masuk kepada materi soal, kita akan mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu apersepsi. Yang pertama, kita akan mengingat kembali materi persamaan kuadrat. Yang kedua, mengenai sistem koordinat kartesius. Langsung saja kita masuk ke materi persamaan kuadrat. Nah, pada materi persamaan kuadrat ini ada 4 faktor. Faktor yang pertama itu faktor distributif. Bentuk umumnya yaitu AX kuadrat ditambah ABX sama dengan AX dikali X tambah B. Yang kedua yaitu faktor selisih. Bentuk umumnya X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Sedangkan faktor yang ketiga yaitu A sama dengan 1. Bentuk umumnya X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, untuk faktor terakhir yaitu faktor A tidak sama dengan 1. Bentuk umumnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kita ubah ke dalam bentuk AX kuadrat tambah PX tambah QX tambah C. Nah, sekarang kita ingat kembali sistem koordinat kartesius, yaitu di sini ada soal tentukan koordinat titik A 1,3, B 2, negatif 2, C 4,0. Nah, di sini ada sumbu X dan Y. Coba kita lihat titik A 1,3. 1,3 kita buat titiknya di sini. Maka ini titik A. Dan yang kedua titik B 2, negatif 2. Kita lihat, kita buat titiknya di sini. Ini titik B.
sedangkan titik C 4,0, maka dia ada di sumbu X. Nah, ini gambar atau titik koordinatnya. Langsung saja kita masuk ke materi inti, yaitu materi grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. A tidak sama dengan 0 memiliki dua kemungkinan, yaitu terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum, dan jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Yuk kita perhatikan perbedaannya. Baiklah, kita perhatikan perbedaan nilai maksimum dan minimum. Jika parabola terbuka ke atas, maka fungsi f(x) memiliki nilai minimum. Coba kita lihat. Nah, jika parabolanya seperti itu nanti, maka dia dinamakan titik minimum atau nilai minimum, di mana A-nya nanti lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika parabola terbuka ke bawah, maka fungsi f(x) memiliki nilai maksimum. Coba kita lihat gimana gambarnya. Nah, terbuka ke bawah ya, di mana A-nya nanti lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat, di mana untuk menggambar grafik fungsi kuadrat kita harus mengetahui jika titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu X, kita akan masukkan nilai f(x) sama dengan 0 atau y sama dengan 0. Yang kedua, jika titik potong dengan sumbu y, untuk mencari titik potong dengan sumbu y, kita akan masukkan nilai x sama dengan 0. Dan ketiga, fungsi kuadrat x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c mempunyai sumbu simetri x sama dengan negatif b per 2a. Dengan nilai optimumnya adalah rumusnya y 0 sama dengan negatif d per 4a. Kita sederhanakan atau kita ubah bentuknya, d itu menjadi negatif b kuadrat kurang 4ac per 4a. Nah, kegiatan menggambar grafik. Pada kegiatan menggambar grafik ini, kita akan masuk ke contoh soal. Kita lihat, diketahui fungsi f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Hitunglah A. Titik potong kurva dengan sumbu x. B. Titik potong kurva dengan sumbu y. C. Persamaan sumbu simetri. D. Nilai maksimum atau minimumnya. Dan yang terakhir, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut. Mari kita perhatikan jawabannya. Yang pertama, kita akan menentukan sumbu x-nya. Yang pertama, kita catat soalnya dulu, yaitu f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, ingat caranya. Kita ubah f(x) sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat kembali materi persamaan kuadrat, di mana kita mencari pemfaktorannya dari f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x
tambah 6 sama dengan 0. Ini termasuk faktor A sama dengan 1. Dengan konsep cari bilangan yang apabila dikali hasilnya C, di sini C-nya 6, dan apabila dijumlah hasilnya B, di sini B-nya 5. Nah, kita cari yaitu 2 kali 3 hasilnya 6 atau C, dan dijumlah hasilnya B. Maka 2 tambah 3 hasilnya 5. Maka kita peroleh pemfaktorannya menjadi X tambah 2 dikali X tambah 3. Kita langsung turunkan. Fx-nya tadi kita ubah menjadi 0, sama dengan kita buat ke dalam pemfaktorannya, yaitu X tambah 2 dikali X tambah 3. Nah, kita lihat di sini ada X1-nya X tambah 2 dan X2-nya X tambah 3. Selanjutnya, kita lihat atau kita cari untuk X1-nya. X tambah 2 sama dengan 0. X sama dengan, kita pindahkan 2 ke sebelah kanan, maka menjadi 0 kurang 2. X sama dengan negatif 2. Maka kita dapatkan X1-nya negatif 2. Untuk mencari X2-nya, kita turunkan lagi. X tambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan, pindah ruas lagi, X sama dengan 0 dikurang 3. Maka X2-nya yaitu negatif 3. Maka kita dapatkan titik potong di X sama dengan X, Y sama dengan negatif 2,0 dan negatif 3,0. Yang kedua, kita akan mencari titik potong kurva pada sumbu Y, yaitu X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Di sini kita ubah X sama dengan 0, maka kita pindah ruaskan. Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 6. Y sama dengan 0 kali 0, 0, 5 kali 0, 0 ditambah 6. Maka Y sama dengan 0 tambah 0 ditambah 6 sama dengan 6. Jadi titik potong di Y yaitu X, Y. X-nya tadi kita ubah menjadi 0 dan Y-nya kita dapatkan hasilnya 6, maka titiknya yaitu 0,6. Untuk sumbu simetrinya kita catat lagi rumusnya, yaitu negatif B per 2A. Maka didapatkan negatif B5 per 2 dikali A, yaitu 2 dikali 1. Maka didapatkan 5 dibagi 2 yaitu negatif 2,5. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Rumusnya yaitu negatif B kuadrat dikurang 4AC per 4A. Kita ubah lagi atau kita cari hasilnya, yaitu B 5 kuadrat dikurang 4 dikali A kali 1 kali C 6 per 4 dikali 1. Maka kita dapatkan hasilnya negatif 5 kuadrat, yaitu 25 dikurang 4 dikali 1 kali 6, 4. Maka 25 kurang 24 per 4. Hasilnya yaitu negatif 1 per 4. Coba kita lihat bagaimana gambar grafiknya, yaitu E. Pertama, kita akan tulis lagi titik potong di X, yaitu X, Y ada 2 titik, yaitu yang pertama negatif 2,0 dan negatif 3,0. Negatif 2,0 gambarnya di situ, titiknya di situ. Negatif 3,0 titiknya ada di situ. Selanjutnya kita tulis ulang titik potong di Y untuk mencari grafiknya. Berarti X, Y ada 0,6. Berarti X-nya
0 ada di 0 dan Y-nya 6, berarti ke atas. Ya, di situ titiknya ya. Selanjutnya, kita mencari sumbu simetrinya tadi, nilainya negatif 2,5. Sedangkan nilai maksimum atau minimumnya negatif 1/4. Jadi, untuk mendapatkan titik maksimumnya tadi yaitu X, Y. Berarti X, Y, X-nya sama dengan sumbu simetrinya negatif 2,5, sedangkan Y-nya negatif 1/4. Maka didapatkan titiknya di situ. Kelihatan kan? Nah, selanjutnya kita tarik gambar grafiknya, maka didapatkan gambar grafiknya parabola ke atas. Nah, ini dia titik maksimumnya. Nah, selanjutnya menggambar grafik dengan aplikasi GeoGebra. Apa itu aplikasi GeoGebra? Aplikasi GeoGebra adalah software matematika dinamis yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran matematika. Software ini dikembangkan untuk proses belajar mengajar matematika di sekolah. Ada 3 kegunaan. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Yang kedua, alat bantu membuat bahan ajar matematika dan dapat menyelesaikan soal matematika. Nah, bagaimana cara mencari grafik dengan aplikasi GeoGebra? Mari kita perhatikan caranya. Baiklah anak-anak, ini merupakan tampilan awal aplikasi GeoGebra. Pada aplikasi GeoGebra ini ada beberapa menu. Yang pertama menu File. Yang kedua ada menu Edit. Yang ketiga ada menu View. Yang keempat ada menu Option. Yang kelima ada menu Tools. Yang keenam ada menu Windows. Dan yang terakhir ada menu Help. Nah, pada materi grafik fungsi kuadrat ini kita akan fokus pada menggambar grafik. Maka menu yang kita pakai hanya pada toolbar sebelah sini dan diagram kartesius sebelah sini. Nah, toolbar sebelah sini fungsinya yaitu untuk menginput titik grafik fungsi kuadrat pada soal. Di sini nanti kita input. Nah, selanjutnya setelah diinput maka akan muncul titik pada diagram kartesius. Ini merupakan diagram kartesiusnya. Misalnya nanti kita input negatif 2,5, maka di sini akan muncul titiknya setelah kita input. Nah, langsung saja kita masuk kepada contoh soal sebelumnya. Yang pertama, kita akan coba input. Di menu input, kita input A sama dengan 1 sesuai dengan soal kita. B sama dengan 5, C sama dengan 6. Coba kita aktifkan di menu A, B, dan C. Selanjutnya, kita akan masukkan F, X sama dengan A, X pangkat 2 ditambah B, X ditambah C. Langsung kita enter. Nah, di sini sudah muncul grafiknya. Di sini bisa kita rubah warnanya. Ibu akan buat warna merah biar lebih jelas. Selanjutnya kita akan masukkan diskriminan di menu input. Diskriminan. Masukkan rumus diskriminan yaitu
min B pangkat 2 dikurang 4 dikali A dikali C. Enter. Langsung create sliders. Nah, sudah muncul diskriminannya. Langsung kita input sumbu simetrinya. Sumbu simetri. Sumbu simetri sesuai dengan rumus yang sudah kita ketahui, yaitu X sama dengan negatif B bagi 2 dikali A. Enter. Nah, sumbu simetrinya sudah kita dapat di PPT atau di video kita tadi, yaitu negatif 2,5. Nah, sesuai dengan di aplikasi GeoGebra. Nah, selanjutnya kita akan mencari titik baliknya, yaitu berada di mana ini. Nah, di sini karena kurang jelas akan kita coba di intersect. Nah, selanjutnya kita klik grafiknya, baru kita klik sumbunya. Nah, akan muncul berapa hasil titik baliknya, yaitu negatif 0,5 dan negatif 0,25. Nah, jika nanti ada soal lain, misalnya A-nya 2, kita tinggal geser saja. A-nya 2 tinggal kita geser. Nah, di sini misal A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. A-nya 2. Nah, gambar grafiknya seperti ini. Jika kita geser lagi, misalnya B-nya yang ditanya negatif, maka negatif 5, maka gambarnya akan seperti ini. Di sini sudah muncul berapa titik baliknya. Lebih gampang kan? Jadi kalian tidak perlu pusing lagi mencari berapa titik baliknya dan gimana cara menggambar grafiknya. Makanya aplikasi GeoGebra ini sangat memudahkan anak-anak ibu nanti mencari jawaban ketika menggambar grafik ataupun mencari titik balik dari grafiknya. Oke anak-anak? Nah, bagaimana tadi tentang materi grafik fungsi kuadrat? Yaitu, kita ingat kembali. Yang pertama, mencari sumbu X pada grafik fungsi kuadrat, yaitu kita ubah persamaannya itu menjadi yaitu sama dengan 0. Sedangkan pada sumbu Y kita ubah X-nya sama dengan 0. Dan untuk sumbu simetrinya rumusnya yaitu negatif B per 2A. Sedangkan nilai maksimum atau minimumnya rumusnya yaitu negatif B kuadrat kurang 4AC per 2 kali A. Nah, selanjutnya kita akan lihat soal latihan, yaitu diketahui fungsi fx sama dengan negatif x kuadrat tambah 12x dikurang 32. Hitunglah A, titik potong kurva dengan sumbu x. Nah, kalian ingat lagi tadi, untuk menentukan sumbu x-nya maka kita ubah persamaan fx sama dengan x kuadrat ditambah 12x kurang 32 itu y-nya itu sama dengan 0. Yang B, titik potong kurva dengan sumbu y, yaitu kita ubah persamaan fx sama dengan x kuadrat tambah 12x kurang 32 itu x-nya kita ubah sama dengan 0. Nah, untuk persamaan sumbu simetri kita ingat kembali A-nya berapa? Di sini A-nya negatif 1, B-nya 12 dan C-nya negatif 32. Dan nilai maksimum dan minimumnya ingat kembali untuk A, B, dan C-nya juga ya. Nah, untuk menggambar grafiknya di sini gambarlah grafik dari fungsi kuadrat tersebut dengan aplikasi GeoGebra.
Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akan menyampaikan, barang siapa yang menghendaki kebaikan di dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki kebaikan di akhirat, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki keduanya, maka dengan ilmu. Yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan tugasmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.